Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kasih sayang sehingga kita masih dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penganggaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang perhitungan BOS pada MTS. Saya Nur Fadila selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi 4 sesi. Yang pertama, sesi pembukaan untuk kelancaran presentasi kami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kedua yaitu pembacaan materi, sesi ketiga yaitu tanya jawab, dan sesi terakhir adalah penutup. Tanpa berlama-lama, kita akan melangkah ke sesi kedua yaitu pembacaan materi. Saya persilahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan pemaparan materinya. Saya akan memaparkan ini, yaitu yang pertama asumsi. Jumlah rombel ada 10 yang terdiri laki 150 santri dan perempuan 150 santri. Jumlah siswa per rombel yaitu ada 30 orang. Jumlah siswa satu sekolah ada 300 orang. Jumlah kepsek 1 orang. Jumlah wakil kepala sekolah 1 orang. Jumlah guru termasuk kepsek dan wakil kepala sekolah yaitu ada 34 orang yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah, 3 guru mapel, dan 2 guru BK. Jumlah tenaga kependidikan ada 12 orang, yaitu terdiri dari 2 pustakawan, 0 laboran, 4 teknisi, dan 2 tenaga kebersihan. Jumlah mata pelajaran yaitu ada 14 mapel, yang terdiri dari 9 mapel umum dan 5 mapel agama. Selanjutnya itu standar isi. Penyusunan KTSP, silabus, dan RPP total biayanya yaitu 3.020.000. Jadi total standar isinya yaitu 3.020.000. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk membaca materi selanjutnya, saya persilakan kepada Arifah Nur Fikriya. Baik, untuk bagian standar proses Permendiknas 2007. Yang pertama itu ada pelaksanaan proses pembelajaran sebesar Rp9.518.000. Selanjutnya itu standar penilaian. Untuk total biaya tes formatif atau ulangan harian sebesar Rp1.680.000. UTS sebesar Rp3.360.000. Untuk bagian TKD di sini tidak dibiayai atau tidak dimasukkan. Total biaya untuk UAS yaitu sebesar Rp4.200.000. Untuk ujian sekolah Rp2.100.000. Dan untuk pelaporan hasil evaluasi yaitu Rp2.250.000. Dan untuk keseluruhan total biaya standar penilaiannya yaitu Rp8.900.000. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Fatimah Masdi. Baik, selanjutnya standar kompetensi kelulusan Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Terdiri dari pelaksanaan proses pembelajaran sebesar Rp6.400.000, kemudian pengawasan proses pembelajaran sebesar Rp950.000, dan yang terakhir UKS dan PMR sebesar Rp850.000. Untuk total standar kompetensi kelulusan yaitu sebesar Rp8.200.000. Baik, pendidikan. Yang pertama pelatihan Pakom sebesar Rp5.550.000. Kemudian yang kedua peningkatan GMP sebesar Rp2.600.000.
Dan yang terakhir, peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui MKKS sebesar pendidikan, yaitu sebesar Rp8.500.000. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Anissa Fitri. Standar sarana dan prasarana Perpendiknas tanggal 2024 tahun 2007, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sebesar totalnya 8.124 dengan total standar isi, total biaya sebesar 8.124. Selanjutnya, standar pengelolaan Permekdiknas tanggal 19 tahun 2007 dengan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan, total biaya sebesar 864.000 dan pelaksanaan penerimaan siswa penyaringan siswa kelas dan siswa pindah 5.000 dan meningkatkan hubungan kerja dengan komite sekolah total biaya sebesar 400.000 dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat atau orang tua total biaya sebesar 4.825.000 dan total standar isi sebesar 7.874.000. Standar pembiayaan Permendiknas tanggal 69 tahun 2009, pelatihan manajemen keuangan sekolah, total biaya sebesar 100.000, pengelolaan dana BOS, total biaya sebesar 480.000, dengan administrasi dan umum, total biaya sebesar 9.413.000 dengan total standar proses, total biaya sebesar 9.993.000. Saya kembali Untuk materi selanjutnya rekapitulasi, ada dari semua total biaya yang telah kami kumpulkan tadi, berikut adalah rekapitulasinya. Standar isi ada 5%, standar proses 15%, standar penilaian 14%, standar kompetensi kelulusan 13%, standar pendidik dan tenaga kependidikan 13%, standar pengelolaan 12%, dan standar pembiayaan ada 16%. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau mengisi kolom chat. Ya, Vicky, bisa saya persilahkan. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Susi Ali, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu, apakah dana bantuan operasional sekolah memiliki pengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih jawabannya, Vicky. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nur Fauzia, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh kepala sekolah dan komite sekolah dalam manajemen dana BOS tingkat MTS untuk mengoptimalkan penggunaannya? Terima kasih. Ya. Untuk kelompok lain, apakah masih ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Anita dari kelompok 6. Pertanyaan saya, mengapa dana BOS tidak disetarakan? Sekian.
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman sekalian. Berikan waktu kepada kelompok kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami telah mendiskusikan beberapa jawaban dari kelompok yang bertanya tadi, dan akan kami mulai jawab dari pertanyaan pertama. Saya persilakan Hindong untuk menjawab pertanyaan dari Nadia Fauzia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hindu Eka Putri, yang perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 2, yaitu saudara. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh kepala sekolah dan komite sekolah dalam manajemen dana BOS tingkat MTS untuk mengoptimalkan penggunaannya? Jawaban dari kelompok kami yaitu penggunaan dana BOS sepenuhnya dilakukan pada pihak sekolah. Untuk itu, kepala sekolah dan komite sekolah memiliki peranan penting dalam mengatur penggunaan dana BOS tersebut. Oleh karena itu,
kepala sekolah selalu membuat perencanaan atas penggunaan dana BOS tersebut. Adapun perencanaan ini, yang pertama, mengisi dan melakukan pemuktahiran data dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahunnya. Yang kedua, menggunakan dana BOS sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS. Yang ketiga, membuat laporan penggunaan dana BOS reguler. Dan yang keempat yaitu membentuk tim BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara, dan anggota yang terdiri atas 1 orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur komite sekolah, dan 1 orang dari unsur orang tua atau wali peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana untuk Nur Fauzia? Jawaban dari kelompok kami apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Vivi Alwi, perwakilan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Arifan Fikri. Minta waktu sebentar karena masih azan di rumah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi. Pertanyaannya yaitu, apakah dana BOS memiliki pengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan? Jawabannya itu iya berpengaruh karena dana tersebut direalisasikan untuk membiayai hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan seperti pembelian buku teks pelajaran, pembelian bahan habis pakai, kegiatan kesiswaan, ulangan harian, pengembangan profesi guru, serta honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Dengan adanya BOS, lembaga pendidikan sangat terbantu dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi guru. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu guru adalah dengan mengikut sertakan guru-guru untuk seminar, pelatihan, MGMP, workshop bersama dengan sejenisnya sehingga kapasitas guru, pola pikir dan kemampuannya semakin bertambah. Selain itu, bukti adanya peningkatan hasil belajar tersebut adalah dengan meningkatnya prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Hal ini terkait dengan adanya program dana BOS buku. Adapun buku yang dibeli dari dana BOS haruslah buku pelajaran yang memenuhi standar mutu dan berkualitas. Baik sekolah negeri maupun swasta, keduanya tidak ada perbedaan. Semua lembaga harus mengelola dana BOS sesuai dengan pedoman teknis penggunaan dana BOS yang berlaku. Adapun ketersediaannya sarana yang memadai bagi terselenggaranya kegiatan keagamaan di sekolah akan sangat berpengaruh terhadap maraknya kegiatan tersebut. Dengan demikian, wacana keagamaan akan tumbuh berkembang di kalangan akademisi. Sarana yang dimaksud misalnya masjid, musola, perpustakaan masjid, dan penyediaan referensi yang memadai yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama. Sekian jawaban dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu perwakilan kelompok 6, Anita. Mengapa dana BOS tidak disetarakan? Jawabannya karena nilai satuan BOS setiap sekolah akan berbeda tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan 2 metode, yakni Indeks Kemahalan Konstruksi atau IKK dari Badan Pusat Statistik dan Indeks Besaran Peserta Didik atau IPD, yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di data pokok pendidik atau Dapodik. Hal tersebut terjadi karena ada sejumlah daerah yang kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membangun sekolah maupun penyedia jasa konstruksi. Kondisi tersebut tentu saja akan berdampak terhadap operasional sekolah. Jadi, semakin sulit letak geografisnya, maka semakin tinggi pula indeks kemahalan konstruksi. Dengan demikian, nilai satuan dana BOS juga akan lebih tinggi. Untuk
Anita atau perwakilan dari kelompok 6, bagaimana jawaban dari kelompok kami? Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya, saya terima. Oke, baik. Semua pertanyaan telah terjawab. Sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sama